Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMA 1 Purwakarta yang Ustaz cintai, mari kita awali pembelajaran hari ini tentang prinsip-prinsip dalam musyawarah berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 159, penjelasannya ya. Penjelasan tentang prinsip-prinsip musyawarah berdasarkan surat Al-Imran ayat 159. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita pahami bersama pada waktu yang lalu, Ustadz telah menyampaikan ayat Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang Al-Quran dan terjemahnya. Sekarang ini Ustadz akan menyampaikan isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 159. Tapi alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu, sekaligus Ustadz mengingatkan surat Al-Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Mari kita lanjutkan isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 tentang prinsip-prinsip umum dalam bermusyawarah. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 tentang prinsip-prinsip umum dalam musyawarah. Yang pertama, 1. Landasi musyawarah itu dengan hati yang bersih, tidak kasar, ya. Kemudian lemah lembut dan penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai bermusyawarah itu hatinya kotor, penuh dengan dendam, penuh kedengkian, penuh suudon, ya, buruk sangka, ada niat jahat. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam musyawarah ada hal-hal yang demikian. Jadi dalam bermusyawarah untuk menyepakati kesepakatan, maka tidak ada dalam musyawarah jangan sampai hatinya kotor atau memiliki sifat-sifatul mazmumah. Ya. Sebagaimana Ustaz tadi sampaikan, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada rencana-rencana jahat, ya. Tidak boleh ada suudon, tidak boleh ada hasud. Nah, tidak boleh ada suul adab, tidak boleh. Ya, atau suudon tidak boleh. Hatinya harus bersih. Yang kedua, dalam musyawarah itu tidak boleh kasar. Ya, dengan bahasa yang kasar,
tindakan yang kasar, ucapan yang kasar, perilaku yang kasar itu tidak boleh dalam bermusyawarah. Bahkan dalam bermusyawarah ucapannya harus lembut, tindakannya harus lembut, ya, gitu. Kemudian juga penuh dengan kasih sayang, bahwa dalam musyawarah kita bersaudara, kita seagama, ya. Kalau tidak seagama kita sebangsa, kita setanah air, ya. Itu prinsip-prinsip dalam musyawarah berdasarkan surat Al-Imran ayat 159. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, siswa SMA 1 Purwakarta yang Ustadz cintai, yang kedua adalah bersikap lembah lembut. Ya. Orang yang melaksanakan bermusyawarah harus menghindari dari tata kata, ucapan, bahasa yang kasar. Ya, jangan sampai ada bahasanya kasar. Jangan sampai ada sikap keras kepala. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus ada tasamuh, ada toleransi, saling menghargai, tanggung jawab masing-masing. Nah, nggak boleh keras kepala, tidak mau menerima masukan dan saran orang lain, itu tidak boleh dalam bermusyawarah. Kekeh gitu nggak boleh, ya. Mengapa? Karena kalau sikap keras kepala, kemudian maka teman-teman dalam musyawarah pasti menghindar, ya, menghindar. Atau kita walk out, itu nggak boleh. Ada walk out dalam musyawarah itu nggak boleh, ya. Jadi terima apa yang Allah berikan, terima apa yang Allah sampaikan, prinsip-prinsip dalam bermusyawarah, ya. Kemudian yang ketiga, isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 adalah memberi maaf. Nah, saling memaafkan, harus lapang dada, ya, bersedia untuk membuka diri, pikirannya mesti cerah, tidak boleh ada pikiran-pikiran kotor. Nah, itu, ya, itu hatinya keras, itu nggak boleh, ya. Ada dendam, nggak boleh ada dalam forum musyawarah, ya. Kemudian yang keempat, isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar bermusyawarah. Akhirnya kalau kita sepakati hasil musyawarah itu sepakat, maka diakhiri dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita capai. Mengapa kita memohon ampun kepada Allah? Dikhawatirkan hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan syariah yang ditentukan oleh Allah. Nah, itu saja mungkin isi kandungan surat Al-Imran ayat 159. Tolong dicatat dengan baik, ya, oleh kalian. Kemudian insya Allah nanti Ustadz periksa pada waktu yang akan datang atau pada waktu yang diperlukan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini bermanfaat kepada Ustadz sendiri, kepada kalian sendiri. Apabila hal-hal yang akan dimusyawarahkan perlu, nah itu ya, prinsip-prinsip ini dijalankan dalam bermusyawarah apapun. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kalian di rumah, ya, jaga kesehatan, pakai masker bila keluar, jaga jarak, dan selalu minum yang sehat, makanan yang bergizi, berprotein dan bervitamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.